Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah, welcome back. Kenalin, aku Dona Febriana Pulungan. Dan pada video kali ini, aku akan membahas konstruksi sejarah tentang tokoh pendidikan Indonesia. Nah, jika kita membahas tentang sejarah pendidikan Indonesia, aku yakin nih, pasti nama Ki Hajar Dewantara lah yang akan langsung muncul dalam pikiran teman-teman semuanya. Gak heran juga sih sebenarnya, karena memang di dalam buku teks sejarah kita, beliau ini selalu disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Tapi, teman-teman pernah gak sih bertanya, apakah benar bahwa Ki Hajar Dewantara adalah pelopor pendidikan Indonesia? Atau jangan-jangan ada tokoh lain yang jauh lebih dulu berjuang, tapi namanya jarang sekali kita dengar, apalagi di dalam buku teks sejarah pendidikan kita? Oke, sebelumnya kita akan mulai dulu dengan sebuah cuplikan video dari salah satu channel YouTube yang mengatakan bahwa Ki Hajar Dewantara adalah pelopor pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara. Pendidikan di Indonesia bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan memiliki sejarah panjang di dalamnya. Hal ini tentu tidak terlepas dari tokoh pelopor pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir tanggal 2 Mei 1889 di Pakualaman, Hindia Belanda. Potongan video tersebut diambil dari salah satu channel YouTube yang bernama Studical Kids yang diunggah pada tahun 2023. Video ini sudah ditonton sebanyak 47.000 kali dan sudah mendapatkan like sebanyak 599. Video ini dengan jelas mengatakan bahwa Ki Hajar Dewantara adalah pelopor pendidikan Indonesia. Iya, sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan pernyataan ini ya, karena memang Ki Hajar Dewantara mempunyai peran yang sangat besar di dalam pembangunan pendidikan Indonesia. Setiap tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional, bertetapan dengan lahirnya Ki Hajar Dewantara, tokoh pelopor pendidikan nasional Indonesia. Sampai-sampai hari kelahiran beliau itu ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional, yaitu pada tanggal 2 Mei. Nah, puncak dari perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan dapat kita lihat saat beliau mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922. Taman Siswa adalah sebuah lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat pribumi di masa ketika masyarakat pribumi sangat dibatasi untuk mendapatkan akses pendidikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pertama yang memulai perjuangan pendidikan pada masa Hindia Belanda? Faktanya teman-teman, jauh sebelum Ki Hajar Dewantara berhasil mendirikan Taman Siswa, ada tokoh lain dari Sumatera Utara yang juga sudah memulai merintis perjuangan pendidikan. Bahkan dengan jeda beberapa dekade dengan Ki Hajar Dewantara, tokoh ini sudah berhasil mendirikan sekolah untuk masyarakat pribumi. Beliau adalah Willem Iskandar. Willem Iskandar lahir pada tahun 1840 di Pidoli Lembang, tepatnya di Mendiling Natal, Sumatera Utara. Willem Iskandar lahir dengan nama Sati Nasution. Nah, sejak kecil, Willem Iskandar ini sudah dikenal sebagai seorang anak yang sangat cerdas dan mempunyai minat yang sangat besar di dalam bidang pendidikan. Nah, pada tahun 1857, Willem Iskandar mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Amsterdam, Belanda. Hingga pada tahun 1860, secara resmi, akhirnya Willem Iskandar mendapatkan sertifikasi sebagai asisten guru. Nah, pada tahun 1861, Willem Iskandar akhirnya memutuskan untuk kembali pulang ke kampung halaman, yaitu Mendiling Natal. Nah, hanya jeda 1 tahun setelah kepulangan beliau dari Belanda, Willem Iskandar sudah mendapatkan izin dari Gubernur Jenderal Kolonial Belanda untuk mendirikan sebuah sekolah di Mendiling Natal. Sekolah ini didirikan pada tahun 1862 di Tanobato, Mendiling Natal. Nah, sekolah ini diberi nama Quick School Tanobato. Ada satu hal yang paling unik dari sekolah yang didirikan oleh Willem Iskandar ini, yaitu dalam pengajarannya, Willem Iskandar menggunakan kurikulum pendidikan yang inklusif, yaitu menggunakan bahasa daerah Mendiling sebagai bahasa pengantar dalam pengajarannya. Quick School Tanobato yang didirikan oleh Willem Iskandar ini menjadi sekolah guru ketiga di Hindia Belanda pada masa itu. Dan sekolah ini juga menjadi cikal bakal terbentuknya pendidikan lainnya yang ada di Mendiling Natal dan Padang Sidempuan.
Sahabat Humas pasti sudah tidak asing dengan Ki Hajar Dewantoro, sosok guru bangsa dan pelopor pendidikan di Indonesia. Atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan, pada tahun 1959, Ki Hajar Dewantoro dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Jadi, siapa sebenarnya yang lebih pantas untuk kita sebut sebagai Bapak Pelopor Pendidikan Indonesia? Apakah Ki Hajar Dewantara atau William Iskandar? Nah, makna dari kata pelopor itu sendiri adalah seseorang yang memulai dan membuka sesuatu yang baru. Maka dari penjelasan tersebut dapat kita katakan bahwa pelopor pendidikan yang sesungguhnya adalah William Iskandar, karena beliau sudah memulai reformasi pendidikan dan sudah berhasil mendirikan sekolah jauh sebelum Ki Hajar Dewantara. Apakah kamu tahu? Sebelum Ki Hajar Dewantara, William Iskandar sudah mendirikan sekolah untuk Bumi Putra di Mandailing. Pertanyaannya adalah, kenapa nama William Iskandar jarang sekali kita dengar di dalam buku teks sejarah pendidikan kita? Padahal sudah jelas sekali bahwa William Iskandar sudah memulai perjuangan pendidikan jauh sebelum Ki Hajar Dewantara. Nah, salah satu faktor penyebabnya adalah karena penulisan sejarah kita yang cenderung Jawa sentris. Istilah Jawa sentris ini merujuk kepada cara pandang yang memusatkan perhatian kepada daerah Jawa sebagai pusat budaya, politik, dan sejarah Indonesia, sehingga daerah-daerah lain yang berada di luar Pulau Jawa seringkali dianggap tidak penting atau terpinggirkan. Fenomena Jawa sentris ini berakar pada masa penjajahan Belanda, ketika saat itu pusat pemerintahan berada di Batavia atau yang lebih kita kenal sekarang sebagai daerah Jakarta. Nah, karena semua kebijakan dan catatan penting berpusat di Jawa, maka banyak sekali tokoh-tokoh dan peristiwa penting yang terjadi di luar Pulau Jawa tidak terdokumentasikan dengan baik, sehingga saat sejarah kita mulai ditulis, yang lebih banyak diangkat dan disorot adalah peristiwa yang terjadi di Jawa. Tokoh William Iskandar adalah salah satu di antara tokoh lainnya yang kisahnya terkubur dalam diam hanya karena ia bukan berasal dari pusat kekuasaan. Terima kasih banyak karena sudah menonton video ini sampai akhir. Aku yakin pasti masih banyak sekali tokoh hebat dari daerah lain yang belum kita kenal. Semoga video ini dapat memberikan kesadaran kepada teman-teman semuanya bahwa sejarah kita itu sangatlah luas, bukan hanya tentang cerita yang sering kita dengar di dalam buku teks sejarah kita saja. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and share ya, agar semakin banyak yang tahu tentang kisah hebat dari tokoh William Iskandar. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di cerita sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.